Assalamualaikum dan selamat pagi siswa kelas 5. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan dan tetap semangat ya. Hari ini kita akan mempelajari hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Tema 5, subtema 2, IPA. Menjelaskan peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Rantai makanan adalah rangkaian peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya. Setiap makhluk hidup dalam rantai makanan memiliki peran masing-masing. Secara umum, terdapat 3 peran makhluk hidup di dalam rantai makanan. Perhatikan gambar rantai makanan di kebun jagung berikut ini. Yang pertama, produsen, yaitu jagung, dimakan oleh konsumen tingkat 1, yaitu tikus. Tikus kemudian dimakan oleh konsumen tingkat 2, yaitu di sini ular. Kemudian ular dimakan konsumen tingkat 3 atau konsumen puncak, yaitu elang. Kemudian elang mati dan menjadi jamur atau yang berperan sebagai pengurai. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Misalnya tumbuhan hijau seperti rumput, padi, dan jagung. Dan juga fitoplankton jika berada di air. Produsen mampu mengubah energi dari cahaya matahari menjadi energi kimia. Kemudian, peran makhluk hidup yang kedua dalam rantai makanan adalah konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri, sehingga mendapatkan energi dari makhluk hidup lain. Konsumen dibedakan atau dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, konsumen tingkat 1 adalah kelompok hewan yang memakan tumbuhan atau produsen dan merupakan kelompok hewan herbivore. Contoh, rusa, kelinci, dan belalang. Konsumen yang kedua, konsumen tingkat 2, yaitu kelompok hewan yang memakan hewan lain, atau konsumen tingkat 1, merupakan kelompok hewan karnivor atau omnivor. Contohnya, katak, ular, tikus, dan ayam. Yang ketiga, konsumen puncak, yaitu kelompok hewan karnivor yang tidak ada pemangsanya, yaitu tidak bisa dimakan oleh hewan lain. Contohnya, singa, elang, dan harimau. Selanjutnya, pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan sisa-sisa tubuh makhluk hidup yang telah mati. Penguraian tersebut menghasilkan zat-zat kimia dan nutrisi yang dibutuhkan produsen. Contohnya jamur, cacing tanah, dan bakteri. Aliran energi dan siklus nutrien dalam rantai makanan. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mempelajari rantai makanan. Dalam rantai makanan, terjadi aliran energi. Aliran energi adalah proses berpindahnya energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya. Saat proses memakan, makhluk hidup mendapatkan energi untuk kelangsungan hidupnya. Energi tersebut kemudian akan berpindah saat makhluk hidup tersebut dimakan oleh makhluk hidup lainnya. Namun, ada sebagian energi yang dilepaskan ke lingkungan. Jika makhluk hidup mati, energi akan berpindah ke pengurai melalui proses penguraian makhluk hidup yang mati. Pengurai kemudian akan melepaskan energi panas ke lingkungan. Dalam rantai makanan, selain terjadi aliran energi, juga terjadi siklus nutrien. Nutrien atau hara adalah unsur atau senyawa kimia yang digunakan oleh makhluk hidup untuk melangsungkan kehidupan. Pada peristiwa siklus nutrien, nutrien berpindah dari produsen ke konsumen, lalu ke pengurai. Saat produsen dan konsumen mati,
tubuhnya akan diurai oleh makhluk hidup pengurai menjadi nutrien dalam tanah. Nutrien tersebut lalu kembali digunakan oleh produsen untuk pertumbuhannya. Perhatikan diagram aliran energi dan siklus nutrien berikut. Energi matahari digunakan oleh tumbuhan. Kemudian, tumbuhan atau produsen dimakan oleh konsumen. Energi dari produsen berpindah ke konsumen. Dan energi di sini, energi panas dilepas ke lingkungan. Konsumen tingkat 1 di sini burung, kemudian dimakan oleh konsumen tingkat 2 yaitu ular. Ular kemudian dimakan oleh burung elang dan mati menjadi pengurai. Di sini konsumen yang telah mati akan diuraikan oleh pengurai dan energi dari konsumen berpindah ke pengurai. Energi panas dilepaskan ke lingkungan. Nah, di sini setelah menjadi pengurai, nutrien dari pengurai akan diserap oleh tumbuhan. Kompetisi, predasi, dan simbiosis. Kompetisi adalah persaingan antara dua atau lebih jenis makhluk hidup untuk mendapatkan sumber daya alam yang sama. Yang kedua, predasi. Predasi adalah hubungan antara pemangsa dan mangsanya. Dan yang ketiga, simbiosis. Simbiosis terjadi jika dua makhluk hidup bersama. Menjelaskan hubungan khas yang terjadi antar makhluk hidup yang berbeda. Yang pertama, simbiosis mutualisme merupakan hubungan atau interaksi antara dua jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya, lebah dan bunga, ikan badut dan anemon laut, burung gagak dengan kerbau. Yang kedua, simbiosis komensalisme. Hubungan atau interaksi antara dua jenis makhluk hidup yang salah satunya diuntungkan, namun makhluk hidup lain tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Contohnya, ikan hiu dengan remora, bunga anggrek dengan pohonnya, dan tanaman paku atau pakis dengan pohon. Yang ketiga, simbiosis parasitisme. Hubungan atau interaksi antara dua jenis makhluk hidup yang menguntungkan salah satu makhluk hidup dan merugikan makhluk hidup lainnya. Contohnya, nyamuk dan manusia, kutu dengan kucing, dan benalu dengan inangnya. Selanjutnya, exercise. Kalian diminta untuk menggambar satu contoh rantai makanan di buku tulis atau buku gambar dan diberi warna. Untuk contoh rantai makanan, kalian bisa mencari di buku paket atau di Google. Semangat ya anak-anak! Thank you for your watching. See you next time. Kurang ibu mohon maaf. Salam sehat, tetap semangat, dan tetap jaga dan laksanakan protokol 5M. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.